Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada malam hari ini Allah SWT masih memberikan kepada kita waktu, kesempatan, usia, demikian juga berbagai kenikmatan lain, kesehatan, iman, Islam, dan semua nikmat yang lain. Sepantasnya kita memuji kebesaran Allah dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah terus limpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan sampaikan beberapa ayat untuk kita jadikan sebagai bahan renungan kita semua. Ini ada dalam surah Al-Kahfi ayat 103. InsyaAllah nanti sampai 106 ya. Dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Qul hal nunabbi'ukum, katakanlah, akankah kami kabarkan kepada kalian bil akhsarina a'mala, mengenai orang yang paling merugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum, orang-orang yang tersesat amal mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka mengira bahwa mereka sedang melakukan perbuatan baik. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka adalah orang yang ingkar kepada ayat Tuhan mereka, wa liqa'ihi, dan perjumpaan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka terhapuslah amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak mengadakan untuk mereka pada hari kiamat penimbangan. Dzalika jazaa'uhum jahannamu, demikianlah balasan mereka adalah neraka jahanam, bima kafaru, disebabkan karena mereka ingkar
wattakhadhu ayati, dan mereka menjadikan ayat-ayatku, wa rusuli, dan rasul-rasulku, huzwa, sebagai bahan olok-olokan. Jadi ini sekali lagi ini adalah beberapa ayat dalam surah Al-Kahfi bagian akhir, ya. Jadi kalau kita lihat nanti dalam surah Al-Kahfi bagian akhir itu menceritakan dua golongan manusia. Golongan orang yang beriman, ya, yang pertama golongan orang-orang kafir yang mereka mendapatkan neraka jahanam, dan golongan orang alladzina amanu, innalladzina amanu wa amilus solihati, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang kanat lahum jannatul firdausi nuzula, yang tempat tinggalnya mereka adalah surga. Nah, ayat yang kita bahas ini itu kalau kita lihat urutannya adalah mengabarkan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah SWT. Nah, di tengah-tengah kedua ayat antara menjelaskan tentang orang-orang kafir dan nasib mereka, lalu kemudian setelah itu menjelaskan tentang balasan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka di tengah-tengah itu ada kalimat atau ayat-ayat ini yang memberikan penjelasan seolah-olah itulah yang menjadi sebab mereka mendapatkan siksaan yang sangat dahsyat. Nah, nanti kita akan ambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Di awal ayat ini diawali dengan kata kul, katakanlah. Perintah Allah kepada Rasulullah, kul, katakanlah wahai Muhammad. Padahal kalau kita lihat semua Quran tentulah diperintahkan Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada manusia. Maka ketika di awal dengan kata kul, katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah, itu menunjukkan tambahan, menunjukkan perkara yang disampaikan itu begitu sangat penting sehingga diberikan tambahan kul, katakanlah Muhammad. Sesuatu yang sangat penting, ibaratnya untuk mendapatkan garis bawah yang tidak boleh seorang pun keliru. Ya, tentang Quran semuanya begitu, tapi ini ada perkara yang sangat penting sehingga ayat ini memberikan catatan yang luar biasa. Mari kita ikuti penjelasan ayat ini. Hal nunabbi'ukum bil akhsyarina a'mala. Akankah, ini bisa maknanya maukah, nunabbi'ukum, kami beritahukan kamu, kami kabarkan kamu, bil akhsyarina a'mala, mengenai orang yang akhsarin. Akhsarin dari kata khusrun, khosaro tadinya merugi. Kalau orangnya khosirun, orang yang merugi, orang-orang yang merugi. Nah, yang menarik dalam ayat ini, di ayat ini digunakan kalimat isim tafdil. Jadi bukan hanya sekedar orang yang merugi, tapi digunakan kata akhsarin, orang yang paling merugi. Berarti ada yang rugi, ada yang paling merugi. Berarti top-topnya itu, orang yang paling merugi. Bil akhsarina a'mala. Nah, di sini ada kata a'mala, orang yang paling merugi. Apanya yang merugi? Amalnya. Orang yang paling merugi amalnya. Nah, ayat ini setelah dikatakan kul, maka diawali dengan kata hal, maukah. Kalimat tanya ini sebenarnya untuk menggugah perasaan. Biasanya kalau orang diberi pertanyaan, ada respon untuk menjawab.
Kalau orang kadang dibilang, di sana ada apa? Itu mungkin orang biasa saja tidak tertarik. Tapi kalau kamu mau saya beritahu ada suatu kabar yang menarik, biasanya lebih tertarik untuk mendengarkan. Ayat ini diawali dengan istifham, kalimat tanya. Tapi bukan kalimat tanya yang hakiki, tapi memberikan makna litaswiq, untuk menunjukkan, untuk memberikan rasa penasaran. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kami tunjukkan tentang orang yang paling merugi amalnya. Setelah orang barangkali tertarik dengan ungkapan kalimat tanya tadi, lalu kemudian Allah memberikan jawabannya tanpa diminta, karena memang kalimat tanya sesungguhnya. Siapa orang yang akhsarina a'mala? Disebutkan begini, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Alladzina dhalla sa'yuhum, orang yang tersesat amal mereka di dunia. Dhalla sa'yuhum. Dhalla ini beberapa mufassir mengatakan batal, terhapus. Dhalla sa'yuhum bisa batal, bisa sesuatu yang tidak mengantarkan kepada tujuan. Karena tersesat. Jadi biasanya disebut dengan tersesat itu tentu tidak mengantarkan kepada tujuan. Orang yang salah, orang yang batil amalnya, orang yang tersesat amalnya di dunia, wahum yahsabuna, sementara mereka yahsabun, maknanya yadunnuna, mereka mengira, mereka menduga, annahum yuhsinuna sun'a, orang yang sementara mereka mengira bahwa mereka sedang melakukan perbuatan baik. Coba bayangkan hadirin Allah SWT, begini, kalau ada orang melakukan perbuatan salah, lalu dia sadar bahwa perbuatannya adalah salah, dia mengerjakan perbuatan batil, dia sadar bahwa itu adalah perbuatan yang batil. Pertanyaannya, ada keinginan untuk bertobat apa tidak? Ada. Karena ketika orang menyadari salah, terbit keinginan, wah saya salah. Ketika ada rasa bersalah itulah yang kemudian mengakibatkan apa? Orang kepingin bertobat. Tapi bayangkan kalau sebaliknya, orang mengerjakan perbuatan salah, tidak menganggap dia melakukan kesalahan. Ada tidak keinginan untuk bertobat? Tidak ada. Kenapa? Karena dia merasa benar. Kenapa harus bertobat? Saya benar, saya tidak salah. Jadi orang bertobat, orang minta maaf, minta ampun, kalau dia mengetahui, kalau dia menyadari bahwa dia berbuat salah. Kalau dia tidak berbuat salah, sekali lagi tidak akan ada bertobat. Misalnya orang tidak sholat, orang tidak sholat itu tahu ini salah, ini dosa saya ini. Dia ada kan, pengen sholat lah suatu saat, walaupun mungkin tidak sekarang. Dia ada perasaan berdosa. Suatu saat ketika ada waktunya barangkali dia akan mengerjakan. Tapi kalau dia menganggap sholat itu bukan wajib, kalau tidak sholat juga enggak dosa, ngapain sholat repot-repot. Ketika dia menganggap sholat itu bukan sebuah kewajiban dan tidak berdosa jika meninggalkannya, maka tidak akan ada keinginan untuk bertobat dan ingin mengerjakan sholat. Orang mengerjakan riba, dia sadar bahwa itu perbuatan dosa, dia bertobat, dia akan berhenti.
makin besar keinginan, makin besar dia kesadarannya bahwa itu perbuatan dosa, kesadarannya makin tinggi, makin besar pula keinginan untuk berhenti dan bertobat. Makin tipis kesadarannya, bahkan tidak ada kesadaran sama sekali, dia akan bertobat. Ini halal saja. Dulu memang haram pada zaman Nabi. Kalau sekarang kan ya boleh-boleh saja. Para kiai juga makan riba misalnya begitu. Dia tidak akan ada keinginan untuk bertobat. Nah, yang lebih parah lagi siapa? Yang disebutkan ayat ini. Dia mengerjakan kesalahan, kebatilan, kesesatan, tapi dia menganggap sebagai sebuah kebaikan. Bukan hanya tidak mau berhenti, bukan hanya dia akan bertobat, tapi bahkan dia memperjuangkan apa yang batil dan dianggap sebagai sebuah kebaikan. Karena itu bisa jadi mereka bukan hanya berhenti, tapi memperjuangkan itu. Bahkan mungkin rela mati, rela mengeluarkan harta benda dan segala macamnya untuk memperjuangkan apa yang dianggap benar, padahal itu batil. Inilah orang yang paling merugi. Bayangkan misalnya komunis, ateis, komunis, sosialis. Itu sebuah ideologi yang salah, yang batil. Penggagasnya diantaranya ada namanya Karl Marx, sehingga nanti dikenal Marxisme. Penggagasnya ini, Karl Marx ini, dia sangat yakin ideologinya itu benar. Bahkan dia menganggap agama itu adalah candu yang menghambat kemajuan dan segala macamnya. Pada saat dia hidup dulu, itu sampai mati, komunis itu belum pernah menang sampai mati dia. Hidupnya itu susah, berpindah-pindah tempat segala macam, sampai pokoknya sengsara lah dia. Bayangkan, untuk memperjuangkan yang jelas-jelas batil, karena dia anggap sebagai sebuah kebaikan, dia rela menderita. Orang seperti itu paling merugi. Karena apa? Menderitanya 2 kali. Fit dunya wal akhir. Itu juga seperti yang sebagian fasir sebut seperti dalam surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Amilatun nasibah ini beberapa tafsir ya, tapi saya mau ambil yang kaitan dengan ayat ini. Itu ayat yang pertama, amilatun, dia bekerja keras fit dunia, nasibah, dia menderita di akhirat. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah lewat di rumahnya orang pendeta Kristen. Ketika itu kemudian Sayyidina Umar menangis. Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Umar? Beliau katakan, para pendeta-pendeta itulah amilatun nasibah. Mereka itu sudah susah payah. Ya, bahkan sebagian mereka sudah tidak nikah, tidak ini, tidak itu untuk ibadah segala macam, tetapi tidak membuat mereka selamat di akhirat. Amilatun nasibah. Jadi orang yang paling merugi itu adalah orang yang melakukan kesalahan, kebatilan, kesesatan, dan dia mengira bahwa itu sebagai sebuah kebenaran dan kebaikan. Nah, sekarang kita lihat kalau di dalam kehidupan kita itu banyak contohnya. Orang yang salah ngengkel. Apa ngengkel itu? Ngeyel, keras kepala. Bahkan menganggap dia benar. Dan kita lihat orang-orang kafir juga, mereka
menganggap ideologinya, agama yang segala benar itu rela sampai perang, mati di medan perang, tapi tidak membuat mereka masuk surga, malah masukkan dalam neraka. Jadi kalau dia sesat kemudian di rumah saja tidak ikut perang, menikmati kehidupan, barangkali lebih lumayan gitu. Di dunia ini sudah perang, sudah susah payah, hasilnya neraka. Apa tidak paling merugi? Akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsanuna annahum yuhsinuna sun'a. Ditangkap ya. Jadi orang yang paling merugi adalah orang yang melakukan perbuatan sesat, keliru, dan dia menganggap apa yang dia lakukan benar, baik. Ya, itu paling merugi. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya itu apa yang menjadi penyebab mereka itu salah identifikasi begitu? Kan rugi sekali. Orang yang paling beruntung itu apa? Tentu saja sebaliknya, mengerjakan perbuatan baik, mengira itu baik dan itu benar-benar baik. Meyakini itu sebagai perbuatan mengantarkan masuk surga dan itu benar-benar membuat dia masuk surga. Andai kemudian dia mendapatkan kesusahan, penderitaan di dunia karena itu, terbayar dengan surga, tidak merugi. Karena kalau sudah surga urusannya itu tidak ada itu upah yang setara dengan surga itu nggak ada. Nah, baik. Nah, ini yang paling penting justru pertanyaan mengapa itu terjadi, siapa mereka dan apa penyebabnya. Nah, menjawab ini dijelaskan oleh ayat berikutnya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim baliqa'ih. Mereka adalah orang-orang yang ingkar bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan mereka, waliqaihi, dan perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Jadi orang yang salah identifikasi itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim, mengingkari ayat-ayat Allah, ayat Tuhan mereka. Wa liqaihi, dan perjumpaan dengan Allah. Dijelaskan oleh para mufassir bahwa kafaru bi ayati rabbihim, ingkar oleh ayat Tuhan mereka adalah ingkar kepada Quran. Ya. Wa liqaihi, ingkar kepada hari kiamat, ingkar kepada surga, neraka, pahala, dan segalanya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Mengapa dua hal tersebut yang merumuskan orang salah identifikasi, salah kriteria, salah menentukan baik dan buruk, sehingga dia termasuk orang yang paling merugi. Penyebab sifat yang pernah disebutkan, alladzina kafaru, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka ingkar kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Mereka beringkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita sekarang tak lain umat Rasulullah adalah Al-Qur'an. Nah, sekarang kita urai. Al-Quran itu fungsinya sebagai apa? Petunjuk. Petunjuk dalam perkara akidah maupun perkara syariah. Perkara akidah itu perkara keyakinan bahwa Allah itu hanya satu, malaikat, iman pada kitab-kitab, Rasul-Rasul sampai hari kiamat. Itu namanya perkara akidah. Juga dalam perkara syariah. Kalau syariah berarti berkaitan dengan halal dan haram.
wajib, sunnah, haram, makruh, itu kita diberi petunjuk baik dalam perkara akidah maupun perkara syariah. Nah, petunjuk itulah petunjuk dari Allah, dan itulah sebenar-benarnya petunjuk. Sehingga disebutkan dalam surah Al-Baqarah, disebutkan Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk. Mafhumnya yang lainnya bukan petunjuk. Yang lain mungkin dalam tanda kutip memberikan petunjuk, tapi bukan petunjuk, hasilnya justru menjerumuskan. Kayak tadi misalnya saya sebut, misalnya Karl Marx, itu kan dia memberikan petunjuk gimana cara hidup, gimana membangun negara, gimana ekonomi, itu petunjuk. Tapi itu bukan petunjuk. Karena apa? Karena jika diikuti bukan mengantarkan manusia kepada surga, kepada ridha Allah, tapi justru mengantarkan kepada neraka. Maka sebenarnya isinya bukan penunjuk, tapi justru penyesat. Nah, berarti apa yang ditunjukkan Quran inilah yang sebenarnya petunjuk. Maka ketika Al-Quran mengatakan hada halal adalah halal, hada haram adalah perkara haram, maka apa yang dikatakan Quran baik pastilah baik. Apa yang dikatakan Quran buruk pastilah buruk. Apa yang dikatakan Quran mengantarkan pelakunya masuk surga, begitulah adanya. Demikian juga kalau Quran mengatakan orang ini jalan yang mengantarkan kepada neraka, ya itulah yang akan terjadi. Nah, berarti Quran itu petunjuk. Nah, kunci di sini ya, maksudnya tutup di sini. Sekarang, kalau orang mengikuti petunjuk Quran, berarti apa? Ya akan selamat fid dunya wal akhirah. Itu yang disebutkan dalam surah Toha. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala yadhillu wala yashqa. Maka tatkala datang dariku petunjuk kepadamu, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhillu, dia tidak akan tersesat, wala yashqa, tidak akan sengsara. Dah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau orang yang beriman dan mengikuti Quran, dia akan menjadi orang yang tidak tersesat dan tidak sengsara. Sekarang kebalikannya, gimana kalau dia tidak mengimani Quran? Gimana dia tidak mengikuti Quran? Quran saya mengatakan babi haram, enggak haram, enak saja, misalnya gitu. Ya dosa. Riba haram, enggak masalah, dulu haram. Kalau sekarang itu sudah zaman modern begini bolehlah. Kalau enggak ada riba ya negara akan maju misalnya. Ya melakukan perbuatan haram, ya adab Allah SWT. Bayangkan kalau orang ingkar kepada Quran, berarti sudah pasti tidak akan mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Sudah pasti apa? Dhalla, dia akan sesat. Maka disebut dhalla sa'yuhum tadi. Amal mereka tersesat di dunia. Karena apa? Wong tidak mengikuti petunjuknya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Terus kemudian lanjutkan waliqaihi, dan perjumpaan dengan Allah. Dengan kata lain tadi hari kiamat.
Kalau orang tidak percaya hari kiamat, bayangkan orang tidak percaya hari kiamat, berarti tidak percaya surga, neraka. Pasti juga tidak percaya pahala dan dosa. Orang yang tidak percaya surga, neraka, pahala, dosa, sudah pasti menentukan kebaikan, kebenaran hanya berdasarkan pertimbangan duniawi. Ibaratnya kayak babi gitu ya. Ini dimakan apa tidak? Jawabannya itu bukan halal atau haram, bukan. Ini halal atau haram? Haram. Kalau orang mukmin karena beriman, ini dosa ini. Meski enak, seenak apapun dosa, tinggalkan. Nah, tapi kalau orang nggak iman kepada surga neraka, berarti pertimbangannya apa? Enak, tidak enak. Enak, makan. Tidak enak, tinggalkan. Menguntungkan, ambil. Tidak menguntungkan, merugikan, tinggalkan. Jadi berdasarkan itu saja. Riba bukan berdasarkan ini halal atau haram. Kalau orang yang beriman dari kiamat, dia akan menimbangkan itu. Begitu haram, maka dia akan tinggalkan, karena berapapun bunga yang didapatkan tidak seimbang dengan siksaan Allah yang sangat dahsyat di akhirat kelak, maka tidak berani mengambilnya. Tapi kalau nggak ada keimanan dari hari kiamat, berarti apa? Enak. Enak tidak enak. Nah, ini kalau kita lihat bukan hanya soal tadi, itu semua perkara begitu. Nah, sekarang tergantung kita ini sebenarnya termasuk, ya memang kita beriman, tetapi benarkah kita ini telah menjadikan kedua itu dalam melihat segala sesuatunya? Ya, misalnya Allah merintahkan jihad. Pertanyaannya bukan, jadi kalau pertanyaannya ini diperintahkan atau bukan dalam Quran? Perintahkan. Pahala, berpahala masuk surga. Nah, kalau orang beriman pada Quran, maka dia berpikir perintahkan juga, perintahkan, kerjakan, kerjakan. Meski resikonya berat, karena itu surga tempatnya. Tapi kalau orang tidak beriman tadi, maka dia tidak percaya Quran. Akhirnya kemudian menggunakan kriteria lain. Kriteria itu macam-macam sekarang itu. Wah, kalau perintah seperti itu terkategori intoleran, radikal. Nah, jadi gitu, kriterianya bukan halal haram, wajib atau haram, bukan. Ini kriteria yang lain-lain tadi. Membahayakan apa tidak? Menggunakan perspektif duniawi. Enggak ada perspektif yang halal sekarang. Mengangkat seorang kafir menjadi pemimpin. Ya, kalau orang yang beriman, dia akan ini dilarang enggak dalam Quran? Dilarang. Berdosa enggak? Berdosa. Maka bagi seorang mukmin, dia tidak akan mengerjakan, karena itu dilarang dalam Quran, dan di akhirat dia akan mendapatkan siksa. Tapi kalau orang enggak beriman, apa pertimbangannya? Quran dilarang, enggak peduli Quran. Memang dia tidak beriman. Dosa, enggak peduli. Urusan nanti, urusan sekarang ya sekarang aja lah. Ngurus dosa orang baik. Ini kalau kemudian tidak seperti itulah yang kemudian orang yang salah akhirnya kemudian karena tidak menggunakan dua kriteria tadi. Nah, nanti ini bisa diperluas semuanya dalam perspektif kita ini. Kalau melihat baik buruk menggunakan Quran apa tidak, menggunakan perspektif akhirat atau sekedar duniawi.
Nah, kalau menggunakan perspektif selain Quran dan perspektif dunia ini, maka sudah pasti seperti yang disebutkan dalam ayat ini, dhalla sa'yum fil hayat dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengerjakan perbuatan yang salah dan mereka mengira apa itu adalah baik. Nah, jadi itu saya kira yang penting untuk menjadi catatan buat kita. Sehingga ayat ini sebenarnya ketika memberikan ahsarina amala, itu memberikan ancaman, jangan seperti itu. Tentu ancaman itu diberikan kepada kita yang masih hidup. Kalau sudah mati nggak ada gunanya. Mumpung masih hidup, gunakan. Ancaman berikutnya disebutkan, fahabitat a'maluhum, terhapus dosa mereka, amal mereka, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak menggunakan penimbangan untuk mereka pada hari kiamat sedikit pun. Orang-orang yang kafir tadi disebutkan fahabitat a'malhum, terhapus amal mereka. Begini, kalau orang kafir melakukan amal karena Allah atau karena yang lainnya? Karena yang lainnya. Mungkinkah orang kafir mengerjakan amal untuk Allah? Mungkin tidak. Lalu bagaimana mungkin Allah memberikan pahala buat mereka yang memang mereka beramal bukan untuk Allah? Coba saya berikan gambaran gini kira-kira. Panjenengan ini punya taksi, pernah punya mobil gitu. Lalu ngantarkan orang. Kita naik mobil tadi, kita ngantarkan si A. Niatnya ngantarkan si A untuk si A. Saya naikkan, saya antarkan untuk si A. Pertanyaannya, terakhir setelah nyampe, mintanya upah ke si A atau ke si B? Ke si A. Karena apa? Naik mobilnya untuk si A. Kita ngantarkan untuk si A. Bagaimana mungkin setelah ngantarkan si A kita minta kepada B? Bagaimana mungkin B juga akan memberikan sejak awal kamu bukan mengantarkan untuk aku? Kira-kira begitulah orang-orang kafir. Sholatnya untuk Allah. Kalau untuk Allah, Allah berikan. Memang untuk aku. Tapi sejak awal sholatnya bukan untuk Allah, untuk manusia. Ben dilihat aku ya sholat. Makanya pas sholat syutingen, kemudian sebarluaskan, siarkan di televisi misalnya. Ini sejak awal bukan untuk Allah. Terus tiba-tiba minta kepada Allah gitu. Gimana ceritanya? Bisa apa tidak? Lah orang kafir itu, yang kafir tadi itu sejak awal itu tidak mungkin dia tidak percaya Gusti Allah. Bagaimana mungkin dia beramal untuk Allah? Dan tidak mungkin Allah memberikan. Makanya fahabitat a'maluhum, amal mereka terhapus. Sekalipun amal mereka bisa jadi sesuai dengan perintah Allah, tapi memang sejak awal mereka kerjakan bukan untuk Allah. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan pahala buat mereka? Apalagi kemudian ditegaskan, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak mengadakan penimbangan. Sudah nggak ditimbang. Sejak awal bukan untuk Allah. Yang ditimbang itu adalah orang yang melakukan, orang mukmin yang melakukan kebaikan dan keburukan. Kadang baik, kadang buruk, kadang baik, terus ditimbang. Mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak surga kebaikannya. Kalau yang banyak, yang lebih sedikit kebaikannya atau banyak keburukannya, neraka. Tapi kalau orang kafir emang ya nggak ditimbang. Apanya yang ditimbang? Kalau mau ditimbang bukan kebaikannya, tapi ditimbang tingkat kejahatannya. Jadi nanti gini, orang-orang beriman itu besok di akhirat tuh surga bertingkat-tingkat.
tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai tingkat 7. Paling tinggi amalnya ya tingkat tinggi. Dalam hadis disebutkan jarak antara tingkat 1 sampai tingkat 2 itu antara langit dan bumi, saking adoh, saking jauh nih. Dan tentu makin tinggi fasilitasnya ya, makin mewah. Nah, kalau neraka itu makin ke bawah, makin berat siksanya. Bawah sampai paling dasar. Nah, maka orang kafir itu ditimbang tingkat kejahatannya. Kafir tok neraka. Kafir tambah zina, tambah riba, neraka tambah ini. Kafir zinanya membunuh tambah lagi. Merangi umat Islam tambah lagi. Memusuhi umat Islam tambah lagi. Jadi sampai yang terakhir orang yang kafir munafik. Baik, sudah. Bisa, saya kira masih lama. Baik, terima kasih. Moga-moga bermanfaat. Yang paling penting dari ayat ini kita bisa garis bawahi bahwa jangan sampai kita termasuk orang yang paling merugi. Dan sebelum semua terjadi, sekaranglah waktunya kita menempatkan diri pada posisi yang tepat. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal karena termasuk orang yang bukan hanya merugi, tapi akhsarin, orang yang paling merugi. Aku luka lihat astaghfirullahaladzim fi walakum muslimin fastaghfirullahu wal rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.